Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang FPB. Apa sih yang dimaksud dengan FPB itu? Jadi, FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Seperti yang kita ketahui pada video pembelajaran kita sebelumnya, bahwa faktor persekutuan adalah faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama. Dengan begitu, pengertian FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama dan paling besar. Nah, untuk dapat menentukan FPB terdapat banyak cara. Namun, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 3 cara untuk menentukan FPB. Cara yang pertama adalah cara dasar, yakni menggunakan faktor persekutuan. Lalu cara yang kedua, kita akan menggunakan tabel. Cara ini biasa juga disebut dengan cara sengkedan. Dan yang ketiga, kita akan mencari FPB menggunakan pohon faktor. Misalkan ada soal seperti berikut ini. Tentukan FPB dari 24 dan 28. Langsung saja kita selesaikan soal tersebut menggunakan cara yang pertama, yakni cara dasar atau menggunakan faktor persekutuan. Seperti pada video pembelajaran sebelumnya, untuk dapat menentukan faktor persekutuan, kita gunakan tabel perkalian. Nah, seperti inilah tabel perkaliannya. Karena di sini ada dua bilangan, maka kita buat dua tabel. Oke, langsung saja kita masukkan bilangannya. 24 kita masukkan di tabel yang pertama. Dan 28 kita masukkan di tabel yang kedua. Oke, kita kerjakan tabel yang pertama terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan angka yang paling kecil, yakni angka 1. 1 dikali berapa yang menghasilkan bilangan 24? Ya, 1 dikali 24. Lanjut, setelah 1 adalah 2. 2 dikali berapa yang menghasilkan bilangan 24? Ya, benar sekali. 2 dikali 12. Lalu selanjutnya adalah 3. 3 dikali berapa yang menghasilkan bilangan 24? Ya, benar sekali. 3 dikali 8. Lanjutnya setelah 3 adalah 4. 4 dikali berapa yang menghasilkan 24? Ya, benar sekali. 4 dikali 6. Setelah 4 adalah 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 24? Adakah perkalian 5 yang menghasilkan bilangan 24? Tidak ada kan? Dengan begitu 5 ini kita hapus ya, karena tidak ada. Oke. Kita lanjut lagi, setelah 5 adalah bilangan 6. Nah, coba kita lihat, karena ini adalah bilangan yang sama, maka langkah kita sudah sampai di sini saja ya. Berarti 6 yang ini kita hapus. Dari tabel yang pertama ini kita dapatkan faktor 24 adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan yang terakhir adalah 24. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari 28. Langsung saja, 1 dikali berapa yang menghasilkan 28? Ya, 1 kali 28. Setelah 1 adalah 2. 2 kali berapa yang menghasilkan 28? Ya, 2 kali 14. Lanjut lagi 3. 3 dikali berapa yang menghasilkan 28? Adakah perkalian 3 yang menghasilkan 28? Tidak ada ya. Maka 3 ini kita hapus. Oke, lanjut lagi. Setelah 3 adalah 4. 4 dikali berapa yang menghasilkan 28? 4 dikali 7.
Setelah 4 adalah 5. 5 dikali berapa yang menghasilkan 28? Adakah perkalian 5 yang menghasilkan 28? Tidak ada kan? Oleh karena itu 5 ini kita hapus. Lanjut lagi, setelah 5 adalah 6. 6 dikali berapa yang menghasilkan 28? Apakah ada perkalian 6 yang menghasilkan 28? Tidak ada ya? Tidak ada, sehingga 6 kita hapus. Nah, setelah 6 adalah 7. Nah, karena ini adalah bilangan yang sama, maka langkah kita cukup sampai di sini. Sehingga 7 yang ini kita hapus saja. Dari sini kita bisa tahu bahwa faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, FPB adalah faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama dan paling besar. Sehingga dari kedua faktor bilangan ini kita cari manakah yang nilainya sama terlebih dahulu. Oke, kita cari ya. Manakah yang nilainya sama? Ya, 1. Ada lagi? 2. Ada lagi? 4. Apakah ada lagi? Tidak ada ya. Nah, dari ketiga faktor persekutuan ini, manakah nilainya yang paling besar? Ya, benar sekali. Yang paling besar adalah 4. Sehingga FPB dari 24 dan 28 adalah 4. Seperti ini. Mudah sekali kan? Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua, yakni menggunakan tabel atau dengan cara sengkedan. Pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu seperti berikut ini. Kemudian bilangan 24 dan 28 ini kita masukkan ke tabel yang sudah kita buat tadi. Oke, langsung saja kita masukkan ya. 24 kita tulis di sini. Lalu 28 kita letakkan di sampingnya. Nah, bilangan 24 dan 28 ini kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Seperti pada video pembelajaran sebelumnya, yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, aturannya adalah jika bilangan bisa dibagi habis oleh bilangan prima, maka bilangan primanya harus kita lingkari. Oke, langsung saja ya kita mulai. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yakni 2. 24 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Langsung ya, 28 bagi 2 sama dengan 14. Nah, karena kedua bilangan ini bisa dibagi 2, maka 2 ini kita lingkari. Lanjut lagi, masih kita bagi dengan 2, karena masih bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, 6. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, karena kedua bilangan ini bisa dibagi 2, maka 2-nya ini kita lingkari. Lanjut lagi, masih tetap kita bagi 2, karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 7 dibagi 2, tidak bisa kan? Karena tidak bisa, 7-nya kita tulis tetap. Nah, karena ini hanya salah satu saja yang bisa dibagi 2, maka 2-nya tidak perlu kita lingkari. Lanjut lagi, apakah masih bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Karena tidak bisa, kita lanjut ke bilangan prima yang berikutnya, yakni bilangan 3. Oke, kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, 1. 7 dibagi 3 sama dengan berapa? Tidak bisa ya. Karena tidak bisa, maka 7-nya kita tulis tetap, 7. Lanjut lagi. Kita bagi 3 sudah tidak bisa.
Selanjutnya kita bagi 5. Apakah bisa? 1 dibagi 5? Tidak bisa. 7 dibagi 5? Juga tidak bisa. Berarti kita loncati 5 ini. Selanjutnya adalah 7. Nah, 7 kita tulis di sini. 1 dibagi 7. Tidak bisa kan? Kita tulis 1. Nah, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, apabila kita sudah menemukan dua bilangan angka 1, maka langkah kita sudah selesai. Kita sudah bisa menemukan FPB dari kedua bilangan ini. Bilangan prima yang kita lingkari ini merupakan FPB dari kedua bilangan ini. Sehingga kita tulis di sini ya, FPB dari 24 dan 28 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sama kan hasilnya? Oke, cara berikutnya adalah pohon faktor. Masih ingatkah kalian cara pohon faktor? Ya, benar sekali. Cara pohon faktor adalah membagi bilangan dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Langsung saja kita bagi bilangan 24 terlebih dahulu ya. Kita tulis di sini 24-nya. 24 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu, yakni 2. Kita bagi 2 ya. 24 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 12. Nah, 12 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil. Karena masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil. Kita bagi 2 ya. 12 bagi 2 sama dengan 6. Lanjut lagi, 6 masih bisa ya dibagi dengan 2, maka 6 ini kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, apabila di sini kita sudah menemukan bilangan prima, maka pencarian pohon faktor kita telah selesai. Oke, kita lanjut bilangan yang kedua, yakni bilangan 28. 28 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yakni 2. 28 bagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 14. 14 masih bisa ya dibagi 2 ya. Maka 14 ini kita bagi 2. 14 bagi 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 7. Nah, 7 ini kan bilangan prima. Maka pencarian pohon faktor kita sudah selesai. Nah, dari kedua pohon faktor ini kita dapatkan faktorisasi primanya ya. Oke, kita tulis. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa juga kita tulis 2 pangkat 3, karena di sini 2-nya ada 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, dikali 7. Nah, untuk dapat menemukan FPB menggunakan pohon faktor, caranya adalah kita kalikan faktor prima yang sama. Di mana faktor prima yang sama ini kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Langsung saja kita lihat faktorisasi prima dari kedua bilangan ini tadi. Manakah faktor prima yang sama? Ya, 2 adalah faktor prima yang sama. Kita lingkar ya. Lanjut lagi, apakah ada faktor prima yang sama? 3 tidak ada yang sama ya. 7 juga tidak ada yang sama. Nah, dari 2 faktor prima yang sama ini, kita pilih pangkat yang terkecil. Manakah pangkat yang terkecil? Ya, 2 adalah pangkat yang terkecil. Sehingga 2 pangkat 2 inilah yang merupakan FPB dari 24 dan 28. Kita tulis di sini ya. FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2. Masih ingat kan bilangan perpangkatan?
Bila ada 2 pangkat 2, berarti 2-nya ini kita kali dengan dirinya, yakni 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Seperti ini. Mudah sekali kan menentukan FPB?